Nah, ini rencana perjalanan ke Pulau Sebatik, mulai dari Bandung, kemudian ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke Balikpapan. Ke sini, mungkin nanti dari Balikpapan langsung ke Tanjung Selor. Tanjung Selor pakai kendaraan darat ke Malinau. Mungkin rutenya seperti ini. Ini dari Bandung, Jakarta. Dari Jakarta langsung pakai pesawat ke Balikpapan. Ini rutenya. Setelah kita transit sebentar di Balikpapan, langsung kita menuju perjalanan dari Balikpapan menuju Tanjung Selor. Seperti ininya rutenya, dan mungkin dari Tanjung Selor nanti ke Malinau pakai lewat darat. Setelah sampai di Tanjung Selor, nah kita beristirahat, bermalam dulu bareng satu malam. Nah mungkin besoknya kita lanjut ke Malinau. Dengan memakai kendaraan via darat dari Tanjung Selor. Nah di perjalanan ini kita sudah mulai bekerja survei kondisi jembatan di sekitar ruas jalan antara Tanjung Selor ke Malinau. Nah sekarang kita mulai perjalanan dari Tanjung Selor ke Malinau via darat, dan keadaan jalan sudah cukup baik, tetapi kontur jalan banyak yang berbelok dan harus hati-hati. Nah ini jembatan yang mau diperiksa, nanti kita mungkin sebentar berhenti di depan. Ya alhamdulillah sekarang udah masuk kota Malinau dan terlihat udah cukup maju, ramai. Ini mungkin di pusat kota Malinau, di dekat lapangan di alun-alun. Tetapi mungkin karena ini dekat ke perbatasan, jadi kota Malinau tidak begitu sibuk seperti yang kota-kota ibu kota kabupaten yang lain. Tapi terlihat di sini sangat sudah maju kelihatannya seperti itu, baik infrastruktur jalan maupun dan yang lainnya. Dan di situ juga ada Masjid Agung yang sebelah kiri itu. Mungkin untuk sementara kita nanti istirahat dulu, mencari tempat istirahat, dan nanti disambung lagi.
Ini adalah tampak atas kota Malino. Ini sekarang udah cukup ramai. Nah, nanti kita mau pergi ke Sebatik itu pakai speedboat. Nanti kita berangkatnya dari pelabuhan ini, pelabuhan speedboat Malino. Nah, ini pelabuhan speedboat Malino, mungkin sekitar 8 jam atau 7 jam kita akan menelusuri sungai ini ke arah sana, ke arah muara sungai. Nah, nanti kita menelusuri sungai ini. Sungainya cukup besar. Nah, kemudian kalau dari persimpangan itu suka ada ombak besar karena ada putaran air. Kemudian di sini juga sering ada pohon-pohon yang terbawa arus. Nah, ini di sini ini sangat lebar dan ombaknya cukup besar. Kemudian kedalaman sungainya juga sangat dalam. Dan yang perlu diperhatikan oleh motorisnya itu adalah kita jangan sampai menabrak pohon-pohon yang terhanyut. Saking besarnya itu, di sini ada itu delta, mungkin endapan lumpur karena ini dari belokan aliran sungai. Di sini ada endapan lumpur, tapi tidak mengurangi kedalaman dari sungai tersebut. Nah, nanti kita terus ke sini, sungainya terus besar, apalagi mau sampai ke muara sini. Nah, dari sini kita sambung pakai speedboat ke Pulau Sebatik. Pulau Sebatik. Nah, di sini. Nah, ketika naik speedboat di sini kita sedikit terkendala. Nah, ini mungkin perjalanan dari Malino ke Pulau Sebatik, rute sungai, dan kita memakai speedboat, dan lumayan sungainya cukup besar dan banyak ranting-ranting yang menghalangi perjalanan. Jadi dari Malino ini nanti ke arah Pulau Sebatik. Mungkin nanti pas ketika di sini ketika masuk ke laut itu ombaknya cukup besar. Nah, untuk mengetahui rutenya adalah sebagai berikut. Nah, ini dari Malino terus kita nyerusi sungai. Mungkin di tengah-tengah ini setiap di persimpangan itu banyak kayu-kayu besar, ombaknya cukup besar, dan kita masuk ke laut. Nah, ini udah dihantam ombak nih, ombaknya cukup besar karena persilangan di selat. Nah, ini akhirnya alhamdulillah nyampe ke Pulau Sebatik, dan nantinya kita langsung keliling via darat mengenai Pulau Sebatik sekitar beberapa hari.
pagi hari ini kita akan mencoba beraktivitas kembali di Pulau Sebatik. Aktivitas kita seperti biasa adalah untuk survei nilai kondisi jembatan di ruas jalan nasional Provinsi Kalimantan Utara. Dan setelah tadi kemarin itu dari Tanjung Selor, Malino, sekarang di Sebatik. Adapun keadaan kondisi jalan di Pulau Sebatik secara keseluruhan udah mulai membaik. Kemudian jalan nasional yang ada di Pulau Sebatik adalah mengelilingi sekitar luas Pulau Sebatik. Jadi hanya di pinggiran jalan aja, karena di dalamnya penuh dengan perkebunan warga dan diantaranya kelapa sawit dan lada. Kondisi Pulau Sebatik alhamdulillah saat ini udah semakin maju, bisa dilihat dengan adanya berbagai macam pembangunan, baik perdagangan, jasa dan bisnis lainnya. Kemudian di Pulau Sebatik juga seperti kita ketahui bahwa karena berdekatan dengan garis padan perbatasan dengan negeri jiran Malaysia, jadi di Pulau Sebatik secara transaksi keuangan jual beli itu baik barang maupun alat jual beli menggunakan dua mata uang, yaitu mata uang rupiah dan mata uang ringgit Malaysia. Karena secara letak geografis emang Pulau Sebatik lebih dekat dengan negeri jiran Malaysia. Baik, untuk kedepannya itu beberapa kilo lagi kita akan mencoba turun untuk melihat lokasi jembatan. Dan adapun jembatan-jembatan yang ada di Pulau Sebatik kebanyakan jembatan bentang pendek dan bertipe plat. Cuma karena di pinggir pantai, jadi mungkin kerusakan yang terjadi adalah korosi terhadap beton lantai atau mungkin bahan-bahan elemen beton yang ada. Kita putar dulu dan nanti disambung lagi. Survei untuk hari ini sudah selesai dan kita kembali mengelilingi beberapa ruas jalan di Pulau Sebatik. Dan untuk Pulau Sebatik ke arah perbatasan sebelah utara memang pembangunan masih sedikit kurang karena mungkin terkait dekatnya dengan perbatasan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan ramai seperti di awal perjalanan yang tadi. Dan di sebelah utara ini lebih terlihat banyaknya beberapa perkebunan, diantaranya perkebunan kelapa sawit. Nah, sekarang kita udah masuk lagi ke Pulau Sebatik bagian selatan. Mungkin nanti kita sebelum pulang ke Bandung akan menyempatkan diri main-main dulu sebentar ke perbatasan antar dua negara. Antara dua negara Indonesia dan Malaysia. Ini adalah patok 2 di mana di samping ini Indonesia, di
samping sebelah sananya adalah Malaysia, Negerian Sabah. Nah, sekarang kita akan melihat patok 3 di Aji Kuning. Nah, ini terlihat adalah batas pos TNI Angkatan Darat Aji Kuning, dan ini adalah sebelah kanan patok batasnya, dan yang sebelah kiri adalah rumah di mana dapur sama kamar mandinya di Malaysia dan ruang tamu sama halaman depan di Indonesia. Nah, ke sana terus ke Malaysia. Nah, ini adalah lokasi di patok 3 Aji Kuning, di mana di sini ada lintas batas, kemudian ada rumah yang mana kamar mandi sama dapurnya di Malaysia dan ruang tamu sama halaman depan di Indonesia. Ini tubuh perbatasan 3 dan para penjaga perbatasan. Kemudian ini Tawau Sabah Malaysia kelihatan dari Pulau Sebatu. Perbatasan NKRI Hargamati. Terima kasih Sebati. Nanti insya Allah kami akan kembali lagi di perbatasan NKRI. Sebati berani mati, NKRI harga mati. Selamat tinggal Sebati.